Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah senang sekali hari ini saya berdua kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita semua. Di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah dalam setiap episodenya Jalan Dakwah tentunya memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Yang nanti akan dikaji bersama guru kita dan alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum A.A. Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, makin adem Hilman. Alhamdulillah, dan A.A. juga lihat Bang Bedu makin berbunga-bunga. Masa sih A? Iya. Tahu dari mana A? Karena dilihat bunga di sini. Ya, karena sebetulnya Bedu itu berbunga-bunga karena Bedu sedang berada di taman bunga. Masya Allah. Mana bunganya? Bunga melati, bunga mawar, bunga kamboja. Ya, macam-macam bunga. Iya, tapi Bang Bedu, iya, ini yang hadir dari wajahnya kelihatan calon bidadari surga semuanya. Luar biasa, ini calon bidadari surga. Bayangkan kalau sayapnya masih dipakai sempit di ruangannya. Iya. Untung sayapnya udah ditaruh di rumah ya. Iya. Kan? Betul. Kalau pakai sayap semua geser-geseran sini nggak muat sempit ya. Baik, calon bidadari surga ini dari mana aja nih ya? Bedu sapa ya ayah. Bedu absen terlebih dahulu nih ada dari Majelis Taklim BKMN Ranting Dusun Penyingkiran Ciamis, Majelis Taklim Riyadul Jannah Cibening Bogor, Majelis Taklim Al Mubarok Tasikmalaya, Majelis Taklim Al Muhajirin De Permai Serpong BSD, Majelis Taklim Baitur Rahman Lui Liang Bogor Siang, Baranang Siang Bogor Siang. Ada Majelis Taklim Nurul Falah Cirangkong Bogor ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa ya, kompak ya, terlihat sekali dari banyak jamaah yang hadir hari ini ya. Tapi yuk sebanyak ini kita bikin kompak lebih keras lagi biar bergetar ya sampai terdengar ke langit ya suaranya ya. Baik jamaah, kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV Meraih berkah. Wah, luar biasa ya. Bu. Bu. Dulu sebelum nikah ya, Bu ya, kita pasti punya harapan, punya ekspektasi, punya yang namanya keinginan tentang kehidupan rumah tangga yang happy, bahagia, sakinah, mawadah, warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelar rumah tangga itu. Ya, rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, ya, punya pasangan yang setia, hidup kaya raya. Wadah, pokoknya harapan kita setinggi langit ya Bu ya. Tapi ternyata hal-hal indah yang kita inginkan dalam menjalani sebuah pernikahan ternyata ada di bayangan kita dan ternyata tidak tercapai Bu. Harapan tidak terwujud, kenyataan jauh dari harapan. Ini siapa yang nulis ceritanya sini? Makanya berharap itu boleh Bu ya, tapi jangan terlalu menghayal. Karena kalau kesampaian nanti khayalan berujung air mata. Air mata di ujung sajadah. Di sepertiga malammu aku memohon. Aduh, banyak judul-judul yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi jangan biarkan ekspektasi menguasai pernikahanmu. Seperti apa ya yang dimaksud? Jangan biarkan ekspektasi menguasai pernikahanmu. Hilman akan menjelaskan secara gamblang. Langsung saja kita dengarkan tausiah dari A.A. Hilman. Silakan A.A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Bunda, setiap rumah tangga pasti ingin bahagia. Iya apa iya? Tapi kadang banyak orang yang tidak paham di mana sumber bahagia itu. Ada yang bilang, saya teh rumah tangganya akan bahagia kalau punya banyak uang. Pertanyaannya, apakah rumah tangga yang banyak uang pasti bahagia atau belum tentu? Kata siapa? Apakah rumah tangga yang banyak uang pasti bahagia atau belum tentu? Belum tentu. Tapi kalau AA tanya, mau punya uang banyak? Katanya belum tentu, tapi mau. Ya. Ada yang bilang, saya teh akan bahagia rumah tangganya kalau punya pasangan yang cakep. Padahal mohon maaf, punya pasangan yang cakep itu pasti bahagia atau belum tentu? Gak usah jauh-jauh, Bunda punya suami kayak AA, pasti bahagia atau belum tentu? Ini yang sering jadi masalah di rumah tangga kita. Apa itu? Sering punya ekspektasi, sering punya harapan yang pada akhirnya harapan itu mengecewakan. Betul? Berharap pasangan A jadinya B, maunya begini jadinya begitu. Ada yang begitu? Suami siapa yang begitu di sini? Maka kalau ada pertanyaan, emangnya nggak boleh berharap di rumah tangga bahagia? Boleh, tapi gantungkan harapanmu semata-mata untuk Allah, semata-mata kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Berharap kepada pasangan mah banyak sakit hatinya. Iya apa iya? Berharap ke manusia mah banyak kecewanya. Lihat orang di samping saya. Nih. Jamaah maksud iya, saya. Maka berharaplah hanya kepada siapa? Allah. Karena kata Nabi SAW, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa yang menggantungkan harapannya kepada sesuatu, maka dia akan diserahkan kepada sesuatu itu. Pengen punya pasangan yang kaya, biasanya diuji sama kekayaannya. Betul? Pengen punya pasangan yang cakep, hati-hati. Yang cakep teh berpotensi menyakitkan hati. Betul? Kan sering bilang cinta karena paras, paras ada masanya. Sekarang glowing, mungkin besok glosor. Cinta karena harta, harta ada habisnya, betul? Cinta karena pangkat jabatan ada pensiunnya. Maka hati-hati, jangan berharap kepada manusia. Jangan berharap lebih dengan rumah tangga kita, kecuali harapan itu digantungkan kepada siapa? Kepada Allah. Makanya kalau ada yang bilang, aku disakiti sama pasanganku, shh, tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Gitu Bang Bedu. Iya. Kok saya? Iya, contoh. Contoh. Iya, baik. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Baik Ibu, tepuk tangan sekali lagi untuk Hilman. Itulah ya. Baik, sekarang berikan kesempatan siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Kaget saya.
Aduh, paus saya. Saya belum selesai Bu, bentar ya, sabar. Sabar Bu, sabar. Iya, iya. Mana Ibu? Silakan. Iya, Oh iya, ya, silakan. silakan. Iya. Panas ya Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Epa dari Majelis Taklim Riyadul Jannah, Cibening, Pamijahan, Bogor. Pamijahan Bogor, tepuk tangan untuk orang Bogor. Ibu. Curhat dong, A. Iya Dengan Bunda. Ibu Epa. Iya. Nama panjangnya evaluasi. Saya mau nanya, A. Iya. Kan Tentang hanya saya kasih kesempatan tadi. tentang Iya. kehidupan rumah tangga anak saya Iya. yang sudah 5 tahun berumah tangga, tapi sekarang sedang diuji dengan masalah perselingkuhan istrinya. Karena suami anak saya itu tidak bisa memenuhi biologis seperti keinginan istrinya, sehingga istrinya berselingkuh dengan laki-laki lain, jadi melampiaskan kepada laki-laki lain. Jadi suaminya tidak bisa memenuhi kebutuhan Kebutuhan biologis dan biologisnya. fisika. Iya, emang sih itu salah anak saya. Maaf ya, Iya, nggak apa-apa Bu. agak sensitif, maaf. Iya, iya, nggak apa-apa Bu, sabar. Terus ibu mana sih yang anaknya disakitin oleh menantu? Menantunya, Iya. betul. Sebagai ibu, saya menganjurkan kepada anak saya untuk bercerai. Apakah menurut Bapak anak saya? Bapak AA, Ya, menurut AA maksudnya ya. menurut Bapak AA gimana? Menurut AA, saya sudah sudah benar? Apakah dosa besar? Apakah yang harus saya lakukan untuk anak saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini umum terjadi pada beberapa rumah tangga ya, Ayah. Iya. Permasalahan biologis dan akhirnya karena orang tua tidak tega melihat anaknya diselingkuhin, dikhianati oleh pasangannya, ya sudahlah lebih baik kamu bercerai. Apakah ini pilihan yang tepat atas instruksi orang tuanya? Silakan Ayah. Bunda, setiap orang tua pasti ingin anaknya bahagia. Setuju? Termasuk orang tua tuh pengen lihat ketika anaknya sudah berumah tangga, rumah tangganya juga membawa kebahagiaan. Betul? Tapi ada yang harus orang tua juga pahami. Kadang kita tidak bisa ikut campur terlalu dalam dengan urusan rumah tangga anak kita. Betul? Ngasih nasihat boleh? Ngasih saran boleh? Ngasih petunjuk boleh? Tapi memutuskan sesuatu di rumah tangga anak kita, jangan kita sebagai orang tua serahkan kepada anak kita, karena mungkin ada sesuatu yang orang tua tidak tahu dengan keadaan sesungguhnya dari anak kita. Iya apa iya? Iya. Di situ ada apa tadi di situ? Betul katanya gitu. Kayak lagi demo Ibu. Saya sampai kaget. Jelas apa jelas? Ya. Jadi yang pertama Bunda, ngasih saran nasihat itu boleh, tapi ingat barangkali ada satu hal yang Bunda tidak tahu pasti, apa yang terjadi sebenarnya dengan rumah tangga anak Bunda. Betul? Oke. Tadi dikatakan masalah biologis A. Nah sekarang yang kedua, Ya. aku udah tahu kondisi rumah tangga anak aku teh memang gak bisa diselamatkan. Istrinya berpaling dengan yang lain karena anak laki-laki saya gak bisa menuhin biologisnya. Apakah boleh saya ngasih saran dia berpisah? Jawabannya boleh. Saran ya. Karena juga begini, apakah berpisah itu akan jadi jawaban? Belum tentu. Saya selalu menyampaikan, jangan jadikan perceraian sebagai pilihan pertama ketika kita mendapatkan persoalan. Perceraian itu harus dijadikan pilihan terakhir
setelah semuanya tidak bisa dikomunikasikan lagi dan tidak bisa diperbaiki lagi. Jelas? Kecuali udah nista, maja, utama, udah nggak bisa diapa-apain lagi, ya sudah. Boleh kita menganjurkan dan memberi saran, tapi bukan memutuskan. Karena bagaimanapun keputusan rumah tangga kembali kepada orang yang menjalaninya. Betul? Bunda tidak lantas berdosa jika kemudian memberikan saran. Yang jadi dosa, takutnya ada sebagian orang tua yang suka ngomporin anaknya untuk pisah sama pasangannya. Kan ada kan? Ada kan? Ada kan? Yang kalau dia lihat anaknya, tuh kan kamu mah gara-gara kamu nikah sama si A. Betul nggak? Coba kalau kamu nikah sama si B, mungkin kamu nggak akan begini. Udah nikah aja lagi sama yang lain, yang sekarang kamu cerai. Nah, itu yang dosa. Itu yang nggak boleh, Bu. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau ngasih saran, ngasih masukan, ngasih petunjuk, tanda sayang orang tua sama anak, boleh? Boleh. Tapi sebaiknya sebelum menyimpulkan pisah, alangkah baiknya Bunda bilang sama anak, coba kamu teh, kalau memang itu masalahnya, izin ya. Berarti kan mohon maaf, ada penyakit mungkin dalam diri anak kita. Ya. Coba dicek ke dokter. Nah ini nih mungkin siapa tahu penyakitnya adalah bisa jadi mungkin biologis terpenuhi. Tapi kan namanya istri pasangan kadang-kadang suka punya ekspektasi. Iya. Nah, pengennya mohon maaf nih ya. Iya. Pada saat beribadah kebutuhan biologis tuh pengennya bermacam-macam lah ekspektasinya lah gitu Iya. kan. Berbagai macam metode gitu Iya. ya. Iya, iya, iya. Metode yang signifikan yang tak Iya. bisa kita jelaskan. Nah, makanya ada pelajarannya. Iya, oh. Ada dokternya kan? Ya betul. Ada nggak dokter khusus bab itu? Ada. Ada. Yang spesialis itu ada kan? Kan bisa bersamaan dengan pasangan datang ke sana tanya, konsultasi. Betul nggak? Masalah bukan dihindari. Masalah itu dihadapi agar dapat solusi yang ujungnya mengantarkan kebaikan untuk orang yang sedang menghadapi masalah itu. Jelas? Mudah-mudahan ibu lebih bijak, anak ibu juga bisa lebih sabar, dan menantu ibu juga tidak lantas berpaling ketika pasangannya tidak bisa memenuhi kebutuhannya dengan baik. Tepuk tangan buat ibu yang sudah bertanya. Oke. Mudah-mudahan Ibu Eva bisa melakukan evaluasi diri ya bersama anak dan istri anak ibu, musyawarah, cari jalan tengah, sepakati kalaupun harus terjadi perceraian juga sama-sama disepakati sebagai jalan keluar terakhir. Betul, terakhir. Ya, terakhir ya Bu ya, seperti itu ya Bu Eva ya. Baik, terima kasih Bu Eva, sama-sama Ibu jadi 40.000 Bu, maaf. Baik, setelah ini kita akan kembali lagi. Untuk itu jamaah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV Meraih berkah menuju jannah.